Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 35. Saya akan bacakan sampai dengan ayat 37, demikian firman Tuhan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan janganlah kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi ayat bacaan kita hari ini, yaitu Mazmur 119 ayat 35, dalam Today's English Version diterjemahkan demikian. Buatlah aku taat pada perintah-perintah-Mu, karena disitulah aku menemukan kebahagiaan. Maka permohonan pemazmur agar Tuhan membuat dia taat kepada perintah-Nya adalah supaya dia memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan adalah dambaan setiap manusia. Tetapi apakah ukuran kebahagiaan tersebut? Bahagia bukanlah soal memiliki kekayaan, pangkat yang tinggi, jabatan yang mentereng, dan kekuasaan yang besar. Bahkan pula bukan soal hidup yang luar biasa di dunia ini. Bila hal tersebut di atas menjadi ukuran kebahagiaan, alangkah malangnya orang miskin, rakyat jelata, orang yang tidak memiliki kekayaan, dan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Kebahagiaan adalah soal suasana batin yang tenang, damai sejahtera, dan bersukacita. Harta kekayaan yang melimpah tidak akan menjamin kebahagiaan bila batin atau hati kita tidak tenang dan damai. Jabatan dan kuasa yang besar tidak berkuasa menjamin kebahagiaan kita bila hati kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan himpitan batin. Rumah yang besar bagaikan istana tidak akan nyaman untuk dihuni bila hati kita penuh dengan kemarahan. Makanan yang enak dan mewah akan terasa pahit bila hati kita kecewa, sedih, atau penuh dengan kebencian dan dendam. Tetapi sebaliknya, gubuk yang kecil akan serasa istana megah bila suasana hati kita penuh dengan cinta kasih dan kedamaian. Makan nasi dengan ikan asin akan terasa nikmat bila suasana hati kita penuh cinta dan pengucapan syukur. Kebahagiaan juga bukan soal pemuasan keinginan, karena keinginan manusia tidak mengenal batas dan pasti akan menemukan titik kebosanan. Mengejar kebahagiaan dengan pemuasan keinginan dan kepemilikan kekayaan serta kekuasaan adalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Tetapi kebahagiaan yang sejati hanya kita temukan dalam Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan dan kebahagiaan. Sekarang, marilah kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk menemukan kebahagiaan itu. Menemukan kebahagiaan yang pertama adalah hidup menurut firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas 11 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengar dan memelihara firman Tuhan berarti hidup menurut perintah dan jalan yang ditunjukkannya. Hidup orang yang menuruti firman Tuhan akan berbahagia karena dia akan tahu arah dan tujuan hidupnya. Orang yang tidak tahu arah dan tujuan hidup ibarat seseorang yang tersesat sehingga kebingungan dan ketakutan. Kemudian akan kelelahan menjalani kehidupan dan berakhir pada keputusasaan. Demikianlah hidup manusia yang dipandu oleh hati dan keinginannya akan senantiasa khawatir akan hidupnya, khawatir akan apa yang dia makan dan minum, akan bingung melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan apa yang dapat menyenangkan hatinya, kemudian akan kelelahan mengejar dan mencari keinginan dan akhirnya mati dalam keputusasaan. Tetapi seseorang yang hidup menuruti firman Tuhan, hidupnya akan tenang,
dan damai sejahtera serta berbahagia, karena dia mengetahui sumber hidupnya dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan mencukupkan segala kebutuhannya. Akan mengerti bagaimana menjalani kehidupan, karena hatinya dipandu oleh Roh Kudus. Karena itu, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 7, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Maka kunci hidup bahagia yang pertama adalah hidup menurut perintah Tuhan. Yang kedua, supaya kita dapat berbahagia, arahkanlah matamu kepada Tuhan dan jangan kepada yang hampa. Mata yang tertuju kepada dunia dan kekayaan akan memikat hati kita, sehingga kita jatuh hati dan terikat kepadanya. Hati yang demikian akan sulit, bahkan mungkin tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, karena senantiasa kehausan, dan akan mendorong kita untuk melakukan berbagai kejahatan dan dosa. Maka benarlah firman Tuhan yang berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10 yang berkata demikian, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Seseorang yang cinta akan harta dunia akan menghabiskan waktu dan tenaganya bekerja siang dan malam, sehingga tanpa disadarinya dia telah mengorbankan waktu kehidupannya, mengorbankan waktu untuk keluarga, dan pada akhirnya dia tidak akan pernah mempunyai waktu untuk menikmati hasil jerih lelahnya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita ingin berbahagia, palingkanlah matamu dari dunia dan kehampaan. Arahkanlah matamu senantiasa kepada Tuhan, dan berjalanlah menurut perintahnya, maka pasti hidupmu akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, tuntun pimpin kami dengan firman menuju akhir hidup yang bahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menuju hidup bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.